Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Morning Devotion. Saudara, Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sana dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, perlu sekali bagi kita untuk kita bisa tertanam di baitnya Tuhan. Nah, tertanam di baitnya Tuhan memiliki dua pengertian. Kalau kita artikan bahwa bait Tuhan itu adalah gereja, maka perlu sekali buat setiap kita orang percaya untuk memiliki rumah rohani. Kita punya rumah untuk kita tinggali, kita dan keluarga kita. Kita punya rumah untuk tempat kita beristirahat, kita tidur, kita bercengkrama dengan keluarga kita. Ya, tapi kita juga harus punya rumah rohani. Kalau di rumah secara jasmani, ya rumah fisik yang kita punya, kita mungkin bisa bertumbuh, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita belajar untuk bisa memahami, mengerti satu dengan yang lainnya. Tapi di rumah rohani, kita mendapatkan makanan untuk manusia batiniah kita. Kita mendapatkan makanan untuk roh kita. Nah, penting sekali untuk kita bisa tertanam di dalam satu gereja lokal. Kita perlu untuk punya rumah rohani. Karena di dalam rumah rohani kita akan menemukan semua nutrisi yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang tertanam di dalam baitnya Allah, mereka akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka akan bertunas menghasilkan sesuatu, bertumbuh. Dari yang hanya benih, mereka akan mulai menghasilkan tunas. Nah, tunas ini adalah awal mula sebelum satu tumbuhan itu menghasilkan buah, berbunga dan berbuah. Dan dikatakan ketika pohon itu tumbuh besar, ya, ayat yang ke-12 dikatakan orang benar itu akan tumbuh bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Seringkali kita berpikir bahwa tertanam dalam gereja lokal itu tergantung kita cocok nggak dengan gembalanya, kita cocok nggak dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, kalau kita mencari gereja yang sempurna, maka kita tidak akan pernah menemukan gereja yang sempurna. Kenapa? Karena gereja bukanlah tempat orang-orang sempurna berkumpul. Justru gereja adalah tempat di mana orang-orang yang tidak sempurna berkumpul dan diubahkan, disempurnakan oleh kuasa Injil, ya, dan anugerah Allah setiap hari. Saudara, kita perlu memahami bahwa gereja itu adalah rumah rohani. Jangan menganggap atau berpikir bahwa ke gereja itu hanya rutinitas biasa. Setiap minggu kita datang, kayaknya kalau nggak ke gereja kayaknya ada yang kurang karena KTP saya Kristen, saya orang Kristen, saya harus ke gereja. Tapi mari kita taruh hal yang lebih penting dari itu, yang menjadi esensi dari kenapa kita harus ke gereja. Karena kita perlu dengan sengaja, sekali lagi kata ini penting, dengan sengaja membawa diri kita untuk kita pergi beribadah secara komunal bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, saling menguatkan, kita saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Saudara, biarlah perenungan ini membuat kita mengerti bahwa ke gereja itu bukan soal kita pergi ke satu tempat, tapi ke gereja itu berbicara tentang kita tertanam di dalam baitnya Allah, tertanam di dalam rumahnya Allah. Nah, tadi saya bilang ada dua pengertian, ya. Yang pertama, kalau kita artikan secara hurufiah, mungkin bait Allah, ya, pelataran Allah itu bisa diartikan gereja. Tapi ada arti yang lebih dalam dari itu, yaitu ketika kita tertanam di dalam baitnya Allah, kita sedang tertanam di dalam kehadirannya Tuhan. Kita sedang tertanam di dalam persekutuan dengan Dia. Saudara, di dalam bait Allah terjadi persekutuan antara kita dengan Sang Raja. Nah, persekutuan itu hanya mungkin terjadi kalau kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Nah, bagaimana supaya kita bisa dibenarkan oleh kasih karunia-Nya? Firman Tuhan berkata, oleh pengorbanan Kristus, saya dan saudara, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak. Kita bukan hanya menerima perkenanan untuk bisa menikmati Dia secara sebagai raja dalam hidup kita, tapi kita juga bisa menikmati Dia sebagai seorang bapa bagi setiap kita. Saudara, mari berikan diri kita untuk tertanam dalam kehadiran Allah. Seringkali kita rindu, kita mungkin mau untuk beribadah, tapi kita lupa bahwa esensi dari ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Percuma segala sesuatu dipersiapkan dengan baik kalau kita tidak mengalami encounter dengan Tuhan. Makanya yang paling penting dari sebuah ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berdoalah untuk setiap rekan-rekan pelayan Tuhan. Setiap kali kita mempersiapkan ibadah, berdoalah supaya apa yang kita persiapkan itu Tuhan pakai, supaya setiap jiwa-jiwa yang datang ke gereja, mereka mengalami personal encounter with God. Mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Karena tujuan ibadah itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tertanam di dalam gereja sebagai bentuk ibadah komunal. Kita tertanam dalam satu gereja lokal sebagai rumah rohani kita. Jangan lupa kita juga harus tertanam dalam kehadiran Allah. Dia menjadi pemerintah, menjadi figur yang berdaulat, menjadi satu-satunya yang berdaulat, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kita menikmati persekutuan dengan Dia. Waktu kita tertanam di dalam hadiratnya, waktu kita tertanam di dalam kehadirannya. Saudara, segala nutrisi yang tadi saya sebutkan, nutrisi, segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh, itu tersedia di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang keempat, di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di mana kekuatan itu Tuhan berikan? Kapan Tuhan berikan kekuatan buat kita? Waktu kita menikmati koinonia, waktu kita tertanam di dalam baitnya Allah, kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk kita bisa bertunas, berbunga, bahkan kita bisa berbuah bagi kemuliaan Allah. Biarlah perenungan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.